Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tetap diberi limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan, karena pada saat ini kesehatan merupakan hal yang paling penting, mengingat kondisi COVID-19 pada saat ini masih belum hilang. Sebelumnya, perkenalkan saya, Sefa Maulana Malik, dengan NIM F03191130, mahasiswa FEB Akuntansi UNS 2019, akan mempresentasikan mengenai Corporate Social Responsibility pada PT Gudang Garam, yang mana PT Gudang Garam ini adalah PT rokok yang ada di Kediri. Sepanjang tahun lalu, perhatian kita semua itu tertuju kepada upaya untuk mengendalikan dan menanggulangi ancaman dari COVID-19. Meskipun demikian, perubahan iklim dan dampaknya selama ini juga tetap menjadi perhatian dari PT Gudang Garam. Prinsip dari Catur Dharma yang selalu menjadi pedoman Gudang Garam kini semakin dipahami sebagai kesatuan dari konsep keberlanjutan. Pada topik pembahasan kali ini kita memiliki 4 layout. Yang pertama ada Gudang Garam and Indonesian Tobacco Industry, kemudian yang kedua ada Gudang Garam and COVID-19, lalu ada Contributing to Environmental in Local Communities and a Local Focus Wherever we Operate, dan yang terakhir ada Environmental and Occupational Safety Management. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu Gudang Garam dan industri tembakau di Indonesia. PT Gudang Garam merupakan perusahaan rokok global yang beberapa di antaranya beroperasi di Indonesia, telah menawarkan produk generasi baru di samping tetap berkompetisi secara aktif di pasar rokok tradisional. Pada umumnya, konsumen di Indonesia belum terlalu menanggapi produk rokok alternatif tersebut yang harganya relatif lebih mahal. PT Gudang Garam terus memantau tren dan preferen dari pasar supaya PT Gudang Garam dapat mempertahankan posisi perusahaan di antara para pesaingnya. Pada tahun 2020, PT Gudang Garam mengeluarkan dana sebesar 48,4 miliar untuk mendukung program tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada produk quality and pilihan atau COS, yang kedua ada produk responsibility. Pada tahun 2020, meskipun terkendala kondisi yang amat sulit, yaitu COVID-19, PT Gudang Garam tetap dapat memenuhi komitmen dalam memastikan konsumen dapat menikmati berbagai produk Gudang Garam dan dengan kualitas dan kesegaran yang senantiasa terjaga, mudah diperoleh, dan memberikan kepuasan. Kemudian ada produk responsibility. Gudang Garam sepenuhnya memenuhi peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu dengan memberikan gambar peringatan kesehatan pada kemasan serta iklan, termasuk ketentuan tentang penayangan iklan di televisi maupun iklan lainnya, serta sponsor-sponsor acara. Gudang Garam berkomitmen untuk melakukan penjualan rokok secara bertanggung jawab, yakni hanya kepada orang dewasa, dan menghargai hak konsumen untuk memilih produk Gudang Garam. Next, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Gudang Garam dan COVID-19. Sepanjang tahun 2020, COVID-19 itu mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, menjaga kesehatan karyawan maupun masyarakat di sekitar unit kerja pada PT Gudang Garam merupakan prioritas yang paling utama.
Selain itu, lingkungan sekitar tempat kerja juga diupayakan seaman mungkin bagi semua karyawan, agar mereka dapat beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan, seperti memberikan pengukuran suhu tubuh, pembagian masker, dan tersedianya fasilitas cuci tangan, termasuk pengunjung. Kami juga mengadakan penyuluhan tentang cara menekan risiko penularan dari COVID-19. Perseroan juga memberikan bantuan bagi masyarakat di sekitar operasional perusahaan di Kediri dan Surabaya dalam menghadapi virus corona. Bantuan yang diberikan antara lain ada alat dan pakaian pelindung khusus, sumbangan ambulans dan kendaraan untuk mendukung mobilitas staf pelayanan masyarakat selama krisis. Di Kediri, perusahaan juga menyediakan masker medis, fasilitas cuci tangan, dan tim yang melakukan disinfeksi untuk menekan penyebaran COVID-19 di pasar yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita masuk corporate social responsibility dari gudang garam. Yang pertama itu ada kontribusi bagi lingkungan dan komunitas sekitar. Yang pertama ada perbaikan fasilitas air bersih, lalu ada penanaman pohon, kemudian ada membangun fasilitas. Perseroan melakukan perbaikan fasilitas air bersih agar warga di desa Punju dan desa Satak di Kecamatan Punju, Kabupaten Kediri dapat menikmati air bersih yang mana air itu agar layak dipakai, baik itu untuk kesehatan dan juga keseharian mereka. Kemudian perseroan mengadakan penanaman pohon jambu kristal dan pohon belimbing masing-masing sebanyak 12.482 dan 3.405 bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, yang mana dua daerah tersebut adalah tempat berdirinya PT Gudang Garam itu. Kemudian ada membangun fasilitas berlengkap, bekerja yang mana perusahaan itu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, membangun fasilitas pelengkap di ruang terbuka hijau Taman Totok Kerat, sehingga area tersebut memiliki nilai tambah dan semakin diminati masyarakat Kediri dan sekitarnya. Lalu ada local focus, where we operate, di mana perusahaan itu melakukan operasinya. Ya, perseroan sebagai perusahaan penyedia lapangan kerja terbesar di Kota Kediri berperan dalam meningkatkan taraf hidup warga, khususnya warga Kediri. Jaringan kantor area dan gudang perseroan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari rantai pasokan yang menyediakan lapangan kerja dan nilai komersial bagi para pemasok dan mitra usaha. Kemudian perusahaan juga menghormati tradisi budaya dan menjaga keselamatan masyarakat. Melanjutkan tradisi lama selama bulan Ramadan, perusahaan mengadakan buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, pihak kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia. Perusahaan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembagian zakat fitrah yang dilakukan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, tradisi mudik yang senantiasa berlangsung menjelang Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah Indah Yogyakarta, perusahaan memberikan sumbangan berupa tenda bagi pihak petugas yang berdinas menjaga jalur padat kendaraan saat musim mudik tersebut, guna memberikan keselamatan dan keamanan di jalan selama periode mudik. Kemudian perusahaan juga melakukan proyek Bandar Udara Duho. Proyek Bandar Udara Duho pada tahun 2020, eh, Perseroan mengumumkan pelaksanaan groundbreaking pembangunan Bandar Udara Duho dan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura I. Untuk melakukan rencana kerjasama perusahaan, Bandar Udara memiliki skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk melayani lalu lintas penumpang dan barang di Kediri dan sekitarnya. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pembangunan dan tidak mengganggu kegiatan operasional dari PT Gudang Garam itu sendiri.
Kemudian kita masuk ke environmental and occupational safety management. Yang pertama ada kesehatan keselamatan kerja atau K3L, yaitu kebijakan K3L ini pada perusahaan dapat disimpulkan sebagai menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan sehat, dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian ada pengelolaan air limbah dan pengendalian pencemaran udara. Pengelolaan air limbah dilakukan sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri kegiatan usaha. Setiap bulan dilakukan pengujian kualitas air limbah bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional untuk memastikan bahwa air limbah telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam peraturan. Kemudian ada pengendalian pencemaran. Uji kualitas udara dilakukan juga 6 bulan sekali di laboratorium eksternal KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Kemudian ada pengelolaan limbah dan konservasi. Semua limbah yang bukan termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 dipilah menjadi limbah organik dan anorganik. Limbah organik yang nilai kalorinya tinggi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, sedangkan sisanya dikelola menjadi kompos taman. Konservasi air ada selanjutnya ke kesehatan dan keselamatan kerja. Pengelolaan K3 di lingkungan PT Gudang Garam dilakukan melalui penerapan sistem manajemen K3 SMK3 yang mengacu pada standar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Penerapan SMK3 di Perseroan telah diaudit secara berkala oleh PT Sukovindo selaku auditor eksternal SMK3. Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan pada tahun 2020, Perseroan memperoleh capaian sebesar 93,37%, itu memuaskan untuk kategori penilaian tingkat lanjut. Terima kasih. Sekian adalah presentasi mengenai CSR dari PT Gudang Garam Terbuka yang berdiri di daerah Kediri, Jawa Timur. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan. Izin bertanya. Baik, Mbak, silahkan. Apakah di program CSR Gudang Garam terdapat konservasi air, mengingat air itu adalah sumber kehidupan semua makhluk hidup dan merupakan aspek yang sangat penting. Terima kasih. Baik, pertanyaannya. Terima kasih. Saya izin menjawab dari pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan konservasi air dari program CSR PT Gudang Garam. Hal itu tentunya ada karena CSR dari PT Gudang Garam salah satunya adalah konservasi air dan penyediaan ruang terbuka hijau. Perseroan atau Gudang Garam itu melakukan konservasi sumber daya air melalui upaya pemanfaatan air hujan dengan menyediakan 27 titik sumur resapan di area berdirinya perusahaan, yaitu khususnya di Kediri, sehingga dapat menjaga kelangsungan dan ketersediaan air bawah tanah. Penghijauan di area tersebut juga berkontribusi terhadap penyulingan air bersih yang melindungi tanah atau retensi air. Program penghijauan Perseroan berupa penanaman berbagai jenis tanaman yang menyediakan ruang terbuka hijau atau RTH yang berfungsi ekologis, memperbaiki kualitas udara dan area serapan karbon dioksida, serta menambah nilai estetika di lingkungan berdirinya perusahaan. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan, Mbak. Apakah ada tanggapan? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih, Mbak. Sekian sesi tanya jawab dari presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.